Yo, kepacara gua. Oke, ya kita untuk persiapan untuk Spider-Man No Way Home nih. Jadi gua akan bahas mengenai Spider-Man Homecoming sampai Far From Home, sequel terakhirnya dari No Way Home tersebut. Oke, prequel terakhir dari No Way Home. Jadi di sini gua akan bahas dari dua film tersebut jadi satu video karena ini akan persiapan ke No Way Home karena mending untuk Spider-Man nanti ini kontennya gua akan habisin di sini sekalian. Jadi dua film ini akan gua habisin reviewnya di satu video tersebut. Oke. Nah, bagi kalian yang ingin nonton No Way Home pastinya akan kalian ingin punya merchandise seperti gua nih. Nah, ini adalah jaket pembeli dari Marvel Indo Store. Dan kalau kalian ingin pesen baju seperti gua ini, jaket seperti ini, ada hoodie-nya, ada berbagai macam saku dalamnya di dalamnya dan juga motifnya. Oh my god, gue suka banget sih dari Marvel Indo Store. Jadi kalian bisa langsung cek aja IG-nya Marvel Indo Store, juga admin di Marvel Indo. Karena di situ ada hoodie premium Iron Spider dan kalian bisa langsung aja DM IG-nya dia. Jadi seperti itu, oke. Buruan cepetan karena ini store terbatas dan kalian bisa cek di situ dan kalian bisa pakai suit ini untuk persiapan nonton No Way Home nanti tanggal 15 nanti. Oke, siap. Jadi memang ini bagus banget sih, gue suka banget sih. Oh my god. Jangan lupa pesen aja di Marvel Indo Store. Oke, kita akan bahas mengenai Spider-Man Homecoming sampai Far From Home seperti apa review dari gue. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video teman-teman kalian, maka gue akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, thank you. Kita akan bahas mengenai Spider-Man Homecoming sampai Far From Home. Langsung kita masuk ke Marvel Universe Indonesia. Oke, ya. Ini bisa dibilang adalah event sangat-sangat besar nih. Kita akan persiapan untuk ke No Way Home, tapi di sini gua ingin menjelaskan terlebih dahulu ya sebelum kita masuk ke pembahasan videonya bahwa untuk No Way Home, gua tidak akan merilis cepat untuk reviewnya. Kenapa? Karena gua ingin melihat seluruh audiens di Indonesia ya, itu tidak akan terkena spoiler dari video gua. Jadi gua mending mundur dulu, oke. Gua mending nunggu beberapa hari dulu baru gua bisa upload reviewnya, karena ya sayang banget ini adalah film MCU yang bisa dibilang ini adalah eventnya sama kayak Endgame, Pak. Jadi gua mau penonton gua, mau khusus kalian atau para fans Marvel di luar sana ya, mereka bisa merasakan hype-nya ketika nonton No Way Home ini, karena gue yakin pasti ada banyak banget surprise. Makanya ini No Way Home aja udah penjualannya udah gila-gilaan, Pak. Gila, makanya ini gua mau mereka yang menonton No Way Home nanti biar nggak kena spoiler lah dari gua ya, seperti itu. Makanya gua mending mundur dulu. Jadi beberapa hari berikutnya mungkin tanggal 18 mungkin ya, gua akan upload video reviewnya, oke, dan juga podcast bareng kalian. Nah ini, jadi tunggu aja update dari gua di Instagram gua di Mario Angelos, oke. Follow aja, linknya ada deskripsi, oke. Lanjut, oke. Gua akan bahas mengenai Homecoming nih. Homecoming bisa dibilang apa ya? Bisa dibilang film Spider-Man pertama ya setelah dia debut di Civil War ya. Mohon maaf nih. Homecoming bisa dibilang itu seharusnya bisa perfect kalau seandainya si Peter Parker ini punya visi ketika dia jadi Spider-Man, Pak. Mohon maaf nih, gua lihat dia pertama kali sih itu ya dia udah jadi Spider-Man dan juga dia tuh udah pakai suitnya si Tony Stark itu ya, yang bisa dibilang itu suitnya oh my god. Mohon maaf nih, gua bandingkan lagi dengan versinya Tobey, versinya PS4, bahkan versi komik pun Spider-Man tuh buat kostum awal tuh dia tuh buat sendiri, Pak. Kostumnya udah bisa dibilang ikonik, itu bukan first kostumnya, bener-bener kostum pertamanya dia. Bisa dibilang aduh, ini loh gua bandingkan dengan versinya Tobey, Andrew, ya dimana mereka tuh buat kostum mereka tuh sendiri gitu loh. Mereka cari bahannya sendiri, mereka desain sendiri. Bahkan di sini oh my god, bisa pakai teknologi atau di Stark gitu. Gua lah sampai apa sih gitu loh. Jadi bisa dibilang ini adalah Spider-Man di mana Spider-Man paling manja di sini, Pak. Ya di Homecoming, karena ya mungkin dia masih SMA, dia masih belum mengerti namanya pertarungan seperti apa. Dia kan baru join Avengers ya di seperti itu. Tapi dari sepanjang film ini, Homecoming itu dia tuh kayak memutuskan untuk menjadi Iron Man kedua, Pak. Dengan cara dia tuh ya dengan berlagak seperti Iron Man, terus dia tuh berlagak seperti apa ya, bukan lain sebagai Spider-Man yang seperti dulunya gitu loh. Jadi bisa dibilang dia tuh kayak apa ya, ingin menjadi Iron Man kedua lah. Nah, seperti itu. Makanya bisa dibilang Spider-Man yang Tom Holland ini dari awal-awal aja gua nggak demen, Pak. Sumpah, gua kira itu akan menjadi film paling epic karena inilah awal-awal pertama si Tom Holland akan debutnya di film origin sebagai Spider-Man. Tapi di sini Homecoming
Astaga, apa coba itu? Gua langsung aduh, mohon maaf ceritanya gua nggak demen banget, Pak. Dan di sini film ini MJ-nya tidak berguna sama sekali. Michelle Jones ya, Michelle Jones, karena kan di sini kan ceritakan bahwa Peter Parker tuh masih menyukai seorang perempuan yang berkulit hitam juga namanya Liz. Nah, Liz ini tuh bisa dibilang oke, lumayan cute lah, cute juga sweet gitu ya, bagus pendalaman karakternya bagus, sama pendekatan dia dan Peter Parker juga bagus. Nah, literally si MJ pertama kali di sini dia tuh bukan kayak seorang cewek yang biasa, dia tuh kayak cewek gotik, terus itu ada di tempat di mana-mana. Jadi dia tuh kayak ceweknya tiba-tiba tuh ada di spot itu, Pak, kayak setan, Pak, mohon maaf nih. Apa coba itu? Jadi gua kira kok gini pembentukan MJ, katakan MJ versi MCU ya. Di sini kayak beda banget, sumpah beda banget. Oke lah, katakanlah kalau aktrisnya gua nggak masalah dengan aktrisnya, tapi yang dia jadi masalah di sini adalah MJ kayak setan, Pak. Tiba-tiba dia itu ada di belakang, tiba-tiba dia itu ada di pojok, kayak cewek gotik loh, kayak cewek stalker, Pak. Bisa dibilang aduh, ini penulisan John Watts sih, mohon maaf, kacau banget. Dan untuk pembentukan villainnya oke, gue suka. Oke, pembentukan villain si Adrian Toomes gue suka banget, karena Adrian Toomes itu kalau di komik berbeda banget. Kalau di MCU di sini dia tuh adalah sebagai teknisinya si Stark Industries ketika dia tuh ada di insiden Avengers tahun 2012. Sehingga villain-villain di situ dia tuh kayak apa ya, dipecat sama Tony Stark karena mungkin dia terlibat dalam suatu proyek di mana itu nggak diperbolehkan oleh pemerintah Amerika, bahkan dari pihak dari Stark Industries. Sehingga si Adrian Toomes itu langsung dipecat langsung atas nama Tony Stark tersebut. Dan itulah menjadi dia tuh terdam. Dan ketika Tony Stark itu masih ada, dia tuh kayak mencuri semua peralatan Tony Stark milik Stark Industries, termasuk dengan reaktornya si Tony Stark sendiri. Tapi di sini si Spider-Man itu bisa berhasil mencegah dia, dan si Vulture ini, si Adrian Toomes ini langsung mengarah ke Spider-Man. Jujur untuk Vulture-nya gue bagus, oke, bagus pembentukannya, oke. Mungkin ini akan berhubung dengan Tony Stark ya, oke, nggak masalah. Gue nggak masalah seperti, tapi yang jadi masalah di sini adalah mungkin hanya sebagai audition doang, tapi makin kesini Adrian Toomes itu seolah-olah itu kayak mengincar barang-barang Tony Stark, tapi Spider-Man ini hanya sebagai hero pendukungnya doang. Gua nggak merasa Spider-Man ini adalah sebagai tokoh utamanya. Jujur aja gua nggak merasa, karena yang gua rasakan sih adalah tokoh utama itu bukan Spider-Man, melainkan Iron Man, Pak. Mohon maaf nih, karena ini permasalahan itu adalah si Iron Man doang. Spider-Man itu hanya sebagai tokoh pendukungnya, oke, the second karakter yang gua lihat sini. Makanya penulisan kata John Watts kayak dia tuh seolah-olah ingin memasukkan Iron Man, tapi caranya itu adalah dengan mendominasi Iron Man semua. Salah, Pak, mohon maaf. Sekali lagi konteksnya sih Spider-Man. Dan yang gua nggak suka lagi di sini adalah si Ned sih. Si Ned ini bisa dibilang tuh ketika dia pertama kali kaget bahwa Peter Parker adalah Spider-Man, bisa dibilang itu kayak ya kagetnya itu gak natural. Sumpah mohon maaf nih, kagetnya itu gak natural. Bisa jadi gue lihat itu kagetnya itu kayak bisa dibilang skriptif sekali. Mohon maaf nih, mungkin karena dia tuh aktor baru mungkin ya, jadi mungkin dia tuh kurangnya biasa oleh saudaranya mungkin, gua nggak tahu. Tapi jelas sini jago Patolion sebagai Ned sini, gua coba perhatikan karakter seperti apa. Oh, dia tuh adalah seorang IT, dia tuh adalah seorang programmer yang dia tuh seorang hacker lah ya di sini ya. Tapi di sini dan di situ ketika dia pertama kali kaget tuh kagetnya nggak natural, sumpah. Actingnya dia tuh kurang neket banget. Jadi ya sayang banget sih. Ya mungkin mereka ingin memperlihatkan sosok Ned ini bisa dibilang tuh kaget, wah temen gue ternyata ada Spider-Man gitu loh. Tapi di sini aduh, mohon maaf gua nggak demen, Pak, sama sekali. Ditambah lagi untuk jokes ya, oke ya, nggak apa-apa lah jokesnya, karena memang Spider-Man ini ada tokoh yang tengil ya, dia itu ada tokoh yang tengil. Tapi background cerita Spider-Man itu bisa dibilang tuh sangat banyak banget sacrifice, Pak. Banyak banget ditekannya. Lu bayangin coba dengan komik seperti itu, lu adaptasi ke MCU, gua kira akan menjadi seperti itu, Pak. Mohon maaf, gua ekspektasi pada saat pertama kali tahun 2017 Homecoming akan keluar, gua pikir seperti itu. Tapi pas filmnya keluar, apa coba itu, nggak jelas banget tuh. Aduh. Tapi di film ini yang gua suka di situ adalah beberapa doang. Cuma pembentukan Vulture-nya doang yang gua bisa toleransi. Itu doang. Tapi di sini aduh, gua nggak tahu lah. Vulture-nya tuh yang Michael Keaton, ya mohon maaf, Michael Keaton bagus banget, Pak. Justru yang buat film ini naik adalah Michael Keaton-nya. Michael Keaton sama Robert Downey Jr. sebagai Iron Man. Mohon maaf nih, karena kalau Spider-Man doang dia, kalau dengan segala keampasan yang mereka tunjukkan di film pertama, oh my god, gua nggak bisa bayangin kalau nggak ada si Michael Keaton sama si Robert Downey Jr. nggak ada tuh. Makanya gue heran kenapa banyak orang suka gitu loh. Gue lihatnya ini fokusnya ke Iron Man banget gitu loh. Gua nggak merasa itu adalah film Spider-Man, mohon maaf. Gua nggak merasa itu adalah film Spider-Man. Itu gua adalah merasa itu adalah film Iron Man, Pak. Sumpah. Jadi sayang banget penulisnya itu kayak soal itu tuh ingin menjadikan Spider-Man sebagai tokoh utama, tapi failed, gagal dia. Jadi bener-bener itu kayak Iron Man itu kayak didominasi banget lah.
Sumpah film ini kayak 90% tuh Iron Man semua. Dan juga ya sama pembentukan Bibi May. Oke, Bibi May-nya katakanlah cantik lah ya, apa umurnya jauh lebih muda lah, kayak umur 40-an lah. Tapi di sini mohon maaf, Bibi May-nya ketika dia tuh berinteraksi dengan Peter Parker seperti apa, kata dia sebagai orang tua ke Peter Parker seperti apa, itu beberapa doa yang bagus. Tapi sisanya mohon maaf tidak ada struggle sama sekali. Kita tidak dijelaskan dari paman Ben-nya seperti apa, bagaimana kematian paman Ben seperti apa, sehingga Peter Parker ini menjadi seperti itu. Dan kita tidak dijelaskan mengenai ketika si Peter Parker itu digigit oleh laba-laba. Jadi kita nggak tahu laba-laba yang digigit itu seperti apa. Apakah laba-laba hasil eksperimen dari Oscorp atau laba-laba eksperimen dari ilmuwan biasa yang lainnya yang tidak berkaitan dengan Oscorp, kita nggak tahu. Karena di sini benar-benar MCU itu tidak ada namanya perusahaan Oscorp. Benar-benar tidak ada. Jadi benar-benar kayak bisa dibilang apa ya? Ini benar-benar universe yang benar-benar berbeda banget yang apa yang gua pernah lihat di komik sama apa yang gua tonton di film sebelumnya. Mohon maaf nih. Makanya gak ada spesialnya, aduh gitu loh. Makanya gini, kalau kalian udah baca komik ya, kalau kalian udah nonton film animasinya pada saat kalian masih kecil di Disney Plus, selalu kalau itu pembentukan film Spider-Man selalu ada hubungannya dengan Oscorp. Makanya kalau gua di sini, gua adalah fans Spider-Man Pak dari kecil. Makanya gua apa banget Pak semua ceritanya, kartunnya, animasinya, bahkan semua opening animasi pun gua apal semua Pak. Mohon maaf nih, karena ya zaman dulu tuh Spider-Man itu sangat mendominasi. Dan ketika gue melihat di MCU, mohon maaf, ekspektasi gue hancur semua Pak. Mohon maaf, jadi gue sangat kecewa banget ketika gue lihat nonton di bioskop. Aduh, gue gak tahu lah harus ngomong apa lah, karena ada beberapa part yang miss gitu loh. Dan gue saat itu pada saat itu gue langsung mikir, oh mungkin kematian paman Ben, original si Peter Parker ketika dia itu masih pakai kacamata, itu akan ditangani di sequelnya. Dan ternyata tidak Pak. Gue kecewa, mohon maaf nih, Spider-Man Homecoming. Oke, skor untuk film ini Homecoming gua kasih nilai ya, gua kasih nilai 6,5 dari 10 ya. Kenapa gua kasih 6? Kenapa gua nggak kasih 3? Karena 6 ini adalah dimana gua bisa menilai Vulture-nya Pak. Mohon maaf, Vulture-nya sebagai villain gua suka banget sini Pak. Actingnya sebagai ketika dia tuh ngancam si Peter Parker bahwa dia tuh udah tahu bahwa dia ini Spider-Man. Lu jangan macam-macam sama gue lah. Kalau lu berusaha sama gue bakal bunuh lo dan semua orang yang lu cintai. Oh my god, itu dengan narima kita yang dia lihat sebagai Batman di DC. Bagus banget Pak. Dia sebagai villain bisa mengintimidasi tokoh utamanya. Bagus banget. Dan momen yang gue nggak suka sih adalah ketika si Peter Parker udah diancam, ketika dia tuh udah lari dari pesta, dia ketemu lagi sama si Vulture ini, sama seperti dia ngelawak, boblok. Aduh, mohon maaf nih ya, lu tahu template MC seperti itu, tapi lu kalau ngejokes ngerti suasana. Mohon maaf nih, gue nggak kebawa Pak, sumpah. Ya elah gitu loh. Kesel gua. Makanya bisa dibilang itu seharusnya punya potensi tapi gagal, penulisannya kacau tuh. Aduh, udah tambah lagi MJ gitu loh. Gua nggak demen Pak, sumpah. Bukan kulitnya ya, bukan kan artisnya, bukan ya. Dikira gua rasis banget. Bukan, no. Yang gua maksudnya adalah pembentukan si MJ-nya sangat kacau banget Pak. Kalau itu akan dijadikan sebagai pacar si Peter Parker, lu mending build up itu dari film pertama. Jangan lu pasangkan sebagai list gitu loh. Lu bisa kan jadikan itu sebagai si MJ ini bapaknya itu ternyata adalah Vulture. Lu bisa kan jadi seperti itu. Kenapa harus list gitu loh? Seakan-akan list itu hanya sebagai pacar Peter Parker yang pertama terus itu hilang. Coba list itu tidak ada lagi di Spider-Man Far From Home lagi, gak ada, udah bener hilang. Dan gak ada lagi di project MCU selanjutnya, gak ada, bener hilang. Jadi sayang banget tuh kata langsung dihilang gitu aja. Oh, gak tahu lagi lo ngomong apa. Oke lah, makanya gue kasih nilai 6,5 cuma buat Vulture sama Iron Man-nya, Tony Stark-nya. Actingnya mereka masih bisa apa ya, memperbaiki dan juga memperbaiki suasana vibe yang ada di film pertama ini. Ya itu. Si saya mohon maaf hancur sih. Itu yang gue bisa bahkan. Makanya di sini gue review jujur banget biar kalian tuh lihat tuh ekspektasi gue tuh ya, apa yang gue tonton di film itu udah hilang semua, bahkan hancur. Tapi gue udah terobati dengan Far From Home. Oke lah, Far From Home ini bisa dibilang film kedua ini, sequel ini, dimana gue bisa melihat si Peter Parker ini struggle-nya udah mulai terlihat lah. Oke, udah mulai terlihat. Itu sama MJ udah mulai apa ya, deket-deketan ya kan, mereka saling berinteraksi. Dan MJ-nya gue suka banget sini Pak. MJ di Far From Home itu ketika dia tuh udah gak jadi cewek gotik lagi, udah gak jadi cewek ambisius lagi, dia bener-bener PDKT sama Peter Parker. Makanya bisa dibilang untuk pembentukan MJ gue suka banget di Far From Home. Dan di Far From Home ini gue suka trailernya Pak. Trailer itu seolah kita diperlihatkan si Mysterio itu, dia tuh seolah itu tuh adalah aliansi Pak. Makanya kalau kalian lihat di trailernya itu, kalian bisa lihat bahwa beberapa scene-nya si Mysterio itu selalu menjadi aliansi si Peter Parker, dan dia membantu Shield, dia membantu si Nick Fury.
Padahal kalau di film aslinya dia itu adalah villain. Makanya kalau kalian udah baca komik, kalian pasti mengaku lah bahwa si Mysterio adalah ahli ilusi. Dan itu semua dijelaskan karena tekniknya si Tony Stark. Dia tuh adalah orang yang membangun semua peralatan Tony Stark dari era-eranya Civil War. Makanya bisa dibilang dia yang membangun edit, dia membangun semua CGI yang sangat-sangat bagus banget. Itu adalah idenya si Mysterio. Nah itu makanya bisa dibilang wah, mengkhianatnya dapat banget sih ketika si Tony Stark tuh udah ngaku-ngaku bahwa itu adalah penelitiannya dia, tapi aslinya itu adalah penelitiannya si Quentin Beck alias si Mysterio itu. Sehingga dia pada saat itu udah memberontak kenapa si dia tuh nggak dipanggil, dia dipecat Pak di situ Pak. Kayak berarti kita udah diperlihatkan sisi gelapnya Tony Stark, dimana dia tuh udah ngaku-ngaku ini adalah karya dia, tapi seolah-olah itu adalah karya aslinya si Quentin Beck ini. Makanya bisa dibilang oh my god. Gua melihatnya speechless, sumpah speechless banget Pak. Oh bagus banget momen pengkhianatannya sama momen berbagai macam apa yang lain tuh. Oh my god bagus banget. Untuk Far From ini udah mulai agak naik lah ya, agak naik. Dari kita bisa melihat Mysterio itu apa ya, dia curhat dengan Spider-Man seperti apa, dia ngomong-ngomong soal Tony Stark gini. Si Mysterio itu soalnya itu kayak membantu dia, dan kita dianggap itu adanya pembentukan multiverse ini. Jadi kita bisa melihat di pertama kali Spider-Man ketemu sama Mysterio di pada saat rapat awalnya ada sebuah elementals di mana mereka ini adalah ancaman dari Earth-nya si Mysterio itu, dan itu udah menjelaskan multiverse. Nah itu detailnya udah jelaskan bahwa oh mungkin ini akan menerapkan multiverse-nya itu. Tapi di sini Pak itu hanya sebagai bualannya Mysterio 2 agar supaya dia bisa mendekati Peter Parker, dia bisa mengambil kacamata editnya pemberian dari Tony Stark. Karena aslinya itu adalah kuncinya dia. Itu adalah ilmunya dia si Quentin Beck tuh di situ semua. Makanya bisa dibilang Quentin Beck tuh dia tuh merasa apa ya, marah terhadap Tony Stark tuh udah bagus banget. Tapi di sini mohon maaf sekali lagi ini Mysterio adalah villainnya Spider-Man. Sekali lagi, dan Quentin Beck kalau dia ingin menjadi villain utama Spider-Man, ya dia harus punya permasalahan intim, permasalahan terdalamnya dengan Spider-Man seperti apa. Ini yang buat dia itu filmnya menjadi bagus. Tapi di sini mohon maaf nih, dia udah dendam sama Tony Stark. Kalau lo dendam dengan seseorang, lo pasti akan membalaskan dendam lo kepada orang tersebut kan. Gak mungkin lo juga membalaskan dendamnya kepada orang terdekatnya dia. Contoh, dia tuh kayak apa ya, memusuhi si Peter Parker ini. Karena Peter Parker ini adalah pewarisnya Stark Industries setelah Tony Stark mati. Jadi bisa dibilang dendamnya kayak melengseh gitu loh. Ya ampun, segitunya loh. Gua langsung gimana? Aduh, sayang banget deh. Kalau misalnya itu punya masalah yang kelam dengan Peter Parker ya versi ini, mungkin ya itu nggak dijelaskan secara on screen, itu lebih bagus Pak. Karena apa? Dendamnya si Mysterio itu ketika itu akan menghancurkan si Peter Parker ini dapat mohon maaf dapat banget. Makanya ya sayang banget ya. Makanya Mysterio itu bisa perfect kalau seandainya Peter Parker tuh bisa digabungkan menjadi satu cerita originnya gitu loh. Ya ampun, bawa Tony Stark lagi loh. Udah Homecoming udah bawa Tony Stark. Oke, ya sebab besar Tony Stark semua. Film kedua yang bawa Tony Stark lagi. Aduh, gua langsung gak demen loh, sumpah. Tapi itu bisa tertutupi karena aktingnya si Jake Gyllenhaal ini sebagai si Mysterio. Mohon maaf nih, gua kenal dia pertama kali itu dia tuh pernah main di Prince of Persia Sands of Time tahun 2010. Makanya di sini ketika dia jadi villainnya, oh gua kaget sih, dia dapat banget Pak aktingnya Pak. Mohon maaf nih, Jake Gyllenhaal tuh bisa dibilang dia tuh bisa jadi hero, bisa jadi villain bisa banget Pak. Makanya gua lihat Mysterio itu gua bisa bilang gua pengen cekek nih villain. Kenapa? Mysterio itu adalah ahli ilusi kan ya, ahli ilusi. Dan ilusi yang dia terapkan di komik itu berbeda banget. Kalau di sini ilusinya itu adalah semuanya berasal dari tekniknya dari Stark itu semua dari drone dia ciptakan sendiri, tapi dari teknik dari semua tekniknya dari Stark itu semua. Gitu. Jadi dia tuh berusaha mengumpulkan semua karyawan-karyawan udah dipecat sama Tony Stark. Terus mereka membuat kumpulan sendiri yang akhirnya itu akan merebut kacamata editnya dari si Peter Parker ini. Nah itu kan ini si Mysterio kan. Makanya gue suka banget dengan plot twist yang bisa dibilang out of nowhere, tapi bagus kena gitu loh. Itu adalah plot twist dimana itu nggak bisa diprediksi Pak, mohon maaf. Makanya gue pengen No Way Home nanti ketika mereka membuat sebuah plot twist itu bisa dibilang itu tidak akan diduga-duga kayak Far From Home ini. Gua suka banget. Dan Far From Home ini penulisnya bukan John Watts Pak, mohon maaf, penulisnya bukan John Watts. Jadi oh my god, ceritanya bagus banget. Makanya seminggu itu bisa mencapai 1 billion Pak. Far From Home itu seminggu doang bisa mencapai 1 billion. Lu gila lu. Dan endingnya kita bisa banget ternyata Mysterio itu ketika dia itu udah jadi final battle, semua CGI-nya udah main Pak, semua CGI main.
suasana Eropanya juga bagus banget dengan dia tuh kan udah lagi apa ya saat itu ke Eropa. Dan kita bisa lihat berbagai macam kota Eropa itu bisa dibilang tuh oh my god, pemandangannya bagus banget, bagus banget. Dan juga kita bisa melihat anak-anaknya bisa dibilang tuh ya teman-teman si Peter Parker bisa dibilang masih SMA itu mereka itu bawa smartphone, mereka foto-foto selfie dengan gaya-gaya anak zaman sekarang. Oke lah bagus, tapi gua tidak merasakan struggle Peter Parker tuh di tengah-tengah seperti apa, dan itu akan dijelaskan di akhir-akhirnya. Nah, gua suka di akhir-akhir ini Peter Parker tuh udah mulai dikhianati Mysterio, kita udah tahu kebenaran seperti apa. Dan Peter Parker tuh ketika dia tuh udah struggle gitu, dia bakal kebunuh Mysterio dengan pistol, Pak. Nah, ini kunci di mana No Way Home akan terjadi, Pak, di sini, Pak. Oh my god. Bagus banget sih, untuk pembentukannya udah bagus. Sama kita bisa melihat di plot twistnya, di plot endingnya, akhirnya kita bisa melihat Peter Parker identitasnya sudah mulai kebuka oleh Mysterio tersebut. Nah, ini akan dilanjutkan di No Way Home. Nah, No Way Home ini gua mau nanti filmnya itu banyak banget plot twist, dan kedua plot twist yang tidak bisa kita duga. Ini adalah kunci di mana keberhasilan film tersebut itu seperti apa. Nah, gitu makanya Far From Home itu bisa dibilang udah mulai bagus walaupun nggak maksimal seperti yang gua harapkan. Gak ada Oscorp, gak ada segala macam permasalahan yang ditampilkan, tapi at least untuk Mysterio-nya, untuk pembentukan ceritanya bagus. Tapi lagi-lagi audiensnya please itu harus lepas dari namanya Iron Man, Pak. Mohon maaf nih. Makanya gua pengen cerita Spider-Man MCU itu lepas, lu lepas dari Iron Man ya. Gua tahu hero utamanya adalah Iron Man. Cuman kan lu kalau lu pakai lagi dan lagi, itu akan menjadi film itu menjadi monoton. Soalnya film Spider-Man di MCU itu adalah semuanya itu bekas pekerjaan Tony Stark semua. Padahal kalau kalian lihat di film Spider-Man di sebelumnya, Spider-Man film-film ini kan banyak yang ciri khasnya, banyak yang dari Oscorp. Ada bahkan Oscorp itu adalah ciri khasnya Spider-Man. Film-film ini kebanyakan semua itu mereka dari Oscorp semua. Semua kostumnya, bahkan si Harry Osborn dan Norman Osborn itu mereka tuh adalah kunci di balik dalang terorisme di New York itu loh. Selain Stark Industries, makanya gua mau seperti itu sih. Gitu loh, makanya bisa dibilang kalau kalian bandingkan ya, Bang, Stark Industries sama Oscorp tuh lebih korup mana? Ya jelas-jelas lebih korup Oscorp. Oscorp itu perusahaan lebih bajingan lagi, Pak, karena mereka tuh adalah perusahaan yang bisa dibilang sangat terkaya di New York. Tapi di sisi lain mereka adalah perusahaan di mana perusahaan itu apa ya, membuat sebuah senjata ilegal. Bahkan kostum-kostum untuk para villain Spider-Man yang lainnya. Contoh, kostumnya Electro itu dibuat oleh Oscorp, kostumnya Rhino dibuat oleh Oscorp. Bahkan untuk tentakelnya si Doc Ock itu semuanya dari pembiayaan dan pendanaan dari Oscorp semua. Nah, itu Spider-Man 2 kan seperti itu. Semua dana itu semua dari Oscorp. Makanya bisa dibilang Oscorp tuh harusnya menjadi kunci di balik film-film Spider-Man ini muncul. Kayak di PS4 lah, PS4 itu semuanya didalangi oleh Oscorp semua. Di si Norman Osborn, makanya itu seharusnya seperti itu. Seharusnya gua mau cerita seperti itu, Pak. Gitu loh, makanya ya elah. Gua itu kekurangan seperti itu sih. Tapi at least walaupun begitu, gue suka plot twist ya, ceritanya bahkan gak terlalu banyak jokes dari Far From Home ya. Seimbang lah ya, Far From Home itu udah mulai seimbang itu at least udah mulai bagus lah ya, seperti itu. Skor untuk Far From Home seperti ini. Untuk plot twistnya, ceritanya bahkan segi jokesnya, untuk pendekatan MJ dengan Peter Parker seperti apa, bahkan ilusinya Mysterio, CGI-nya bagus banget. Dan gua nggak bisa membedakan antara CGI sama realistis karena memang ini ALM, Pak. ALM Magic ini benar bisa dibilang oh my god, punya Disney punya gitu. Jadi memang realistis dan MCU memang menang di situ. Gua kasih nilai ini ya 7,5 dari 10 loh ya. Kenapa gua nggak kasih full, karena itu seharusnya itu bisa ke Spider-Man langsung, tapi lagi-lagi bawa Tony Stark lagi ya tuh. Ya itulah, makanya banyak orang menganggap ini bukan Spider-Man, ini Iron Boy, Bang. Ini Iron Boy. Karena memang ya gua setuju. Mohon maaf, gua setuju. Gua bukannya haters, tapi gua yang udah ngikuti Spider-Man dari Tobey dulu, bahkan animasinya pun yang dari tahun 90-an itu. Ketika gua nonton di sini, oh my god, ini bukan Spider-Man sih, Iron Boy, Pak. Sumpah Iron Boy. Makanya gua akan kasih judul nanti, ini bukan Spider-Man, ini Iron Boy. Kesel, Pak, sumpah. Makanya gua bingung dengan orang yang suka tuh kenapa. Gua nggak nemuin nikmatnya di Homecoming seperti apa, tapi Far From Home gua bisa temuin lah beberapa. At least itu bisa membuat gue tuh nggak terlalu ngucut banget film Spider-Man ini. Makanya gua mau No Way Home nanti, please lu lepas dari Iron Man lah. Aduh, gitulah ya mengenai itu. Dan itu aja mengenai video kali ini mengenai Homecoming sama Far From Home.
sebagai penyambutan untuk No Way Home nanti yang akan tayang di next movie berikutnya, seperti itu. Ya itu cuma video kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan atau kalian punya informasi lain, tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu cuma video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tunggu gua membuat video mendidik kalian semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan membuat video yang seru seperti ini lagi untuk kalian. Jadi jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!